Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Satria Fajrul Rahman dan selamat datang di video terbaru saya. Pertandingan gila terjadi antara Jerman dan juga Jepang, di mana pertandingan dimenangkan oleh Jepang. Asano dan juga Ritsu Doan menjadi pahlawan bagi tim atau bagi sang samurai biru, Blue Samurai. Mampus Jerman. Itu yang mau saya katakan. Karena apa? Jerman ini lebih banyak kontroversinya daripada fokus terhadap bolanya. Apalagi dengan dengan gerakan atau dengan hal yang mereka pertontonkan saat mereka melakukan sesi perfotoan dengan menutup mulut mereka. Stoplah propaganda. I dislike propaganda in football. Whatever the propaganda is, football must be normal. Yang namanya sepak bola itu harus normal. Misalnya kalau misalnya ada yang meninggal atau berbelasungkawa terhadap bencana yang tertimpa kepada sebuah negara, oke lah. Itu memang perlu dilakukan. But propaganda from satu golongan atau golongan yang lain, I dislike it. Just focus on football. Kita hanya fokus terhadap permainan sepak bola. Ini yang saya tidak suka dari Jerman. Makanya saya sekarang nggak suka ke tim-tim Eropa. Udah kalah aja lah. Jerman mudah-mudahan nanti dibantai sama Spanyol. Kalah sama Costa Rica. Ini saya nggak suka, betul-betul tidak suka dengan propaganda. Bukan hanya satu golongan tersebut ya, golongan-golongan yang lain pun I dislike it. Kalau sepak bola ya fokus aja sepak bola. Kalau say no to racism, yes, I agree with it. Kalau say no to racism itu boleh-boleh saja, karena emang itu hal yang harus diperjuangkan. Rasisme tidak boleh. Tapi kalau untuk perjuangan golongan-golongan tertentu yang macam itu saya tidak suka. Oke. Jadi fokus terhadap sepak bola saja. Focus on football. Dan mampus Jerman, luar biasa Jepang. Ketika Jepang tertinggal 1-0 lewat titik penalti yang dilakukan oleh Gundogan, saya yakin bahwa Jepang can do something in the second half. Jepang dapat melakukan sesuatu di babak kedua. Dan buktinya Jepang betul-betul dapat melakukan sesuatu. Yang nambah saya enaknya ini adalah attitude yang diperlihatkan oleh Rudiger kepada Asano saat mereka beradu sprint. Lihat saja, peremehan terjadi. Menurut Rudiger itu emang untuk santai saja. But for me it is a disrespectful. Ini sebuah tindakan yang kurang menghormati kepada lawan. Pantaslah Asano menghukum mereka. Dan Jerman mati saja Jerman di Piala Dunia ini. Pulang angkat koper saja. You don't deserve the cup. You don't deserve the trophy. You don't deserve 16 besar. You don't deserve it. Just go home. Itu pun yang dikatakan oleh Coach Justin bahwa Jerman adalah kardus of the week karena permainan mereka jelek. Ya, saya bilang bahwa permainan mereka jelek. Jepang memang bermain secara konservatif. Mereka tidak mau bermain dengan terbuka di babak pertama. 4 back diterapkan. Tapi di babak kedua mereka merubah strategi dengan baik. 3 back mereka tetapkan. Kemudian mereka mulai menyerang di sana. Banyak kesempatan-kesempatan yang didapatkan oleh para pemain Jepang di babak kedua ini, dan akhirnya 2 gol tercipta oleh Asano dan juga satu lagi oleh Sedoan. Dan 2 pemain ini adalah 2 pemain pengganti ya kawan-kawan, Sedoan dan Asano. Luar biasa ini. Nah, berbicara tentang Jerman, tentu ini di luar sepak bola ya. Di luar sepak bola. Mereka lebih banyak berulahnya menurut saya. Ya udah fokus dalam sepak bola. Bahkan ada meme seperti ini. Ada meme seperti ini di mana para pemain Jepang hanya berpikir ball, tapi kalau Jerman berpikir ya yang lain gitu ya. I don't want to say that group of people di sini. Saya nggak mau bicarain that group of people. Nggak usah lah saya bicarakan di sini karena saya nggak mau ikut propaganda juga. Ya, football is football, no politik, no hate, no apa. Football is football. Udah.
Football ya kita fokus dengan football saja. Bagaimana permainan nanti berlangsung, bagaimana kita meraih kemenangan, bagaimana kita dapat berbahagia saat mendapatkan kemenangan, dan bagaimana kita dapat menerima kekalahan saat kita kalah. That's football. Taktikal di lapangan. Oke, di permainan kali ini ya, Jepang dan Jerman tidak belajar dari apa yang mereka alami saat kalah dari Korea Selatan 2-0 saat mereka bermain di Rusia dan ditukangi oleh Yojo Chim Lo. Korea saat itu ditukangi oleh siapa? Shin Tae-yong. Sekarang Paul Bento. Korea itu ya. Nah, Jepang ini pintar kawan-kawan ya. Jepang ini pintar. Meskipun di awal-awal mereka tidak ngegas ya, Jepang itu pintar. Mereka berusaha dengan keras. Jepang ini berusaha dengan keras untuk tetap memberikan bola kepada kawan. Jika kita melihat tim-tim mediocre yang lain, saat mereka melakukan clearance, itu bola dibuang ke sembarang arah. Tetapi Jepang, meskipun mereka dalam keadaan kepepet, mereka membuang bola ke teman, sehingga bola dapat didapatkan oleh teman. Contohnya saja clearance dengan menggunakan heading. Heading pun diberikan kepada teman. Kemudian pergerakan dari pemain-pemain Jepang itu rapih. Dan pressing yang dilakukan oleh Jepang, meskipun tidak menerapkan high press terlalu tinggi, tapi pressing mereka itu mengarahkan bola seperti yang mereka inginkan. Karena ini adalah tujuan dari pressing. Selain mengganggu possession lawan, pressing juga dapat dilakukan untuk mengarahkan bola agar bola nih mau kemana. Bukan hanya pemain atau tim yang mendapatkan bola saja yang bisa mengarahkan bola ke sana kemari. Tapi ingat, pemain yang sedang bertahan pun mereka dapat mengendalikan permainan. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan pressing yang tepat kepada pemain yang tepat untuk mengarahkan bola itu ke siapa. Supaya misalnya tim yang sedang bertahan tidak ingin bahwa mereka kebobolan atau tereksploitasi di sisi kiri. Mereka mampu untuk mengontrol keadaan ini dengan memperkuat sisi kiri dan membiarkan bola ke sebelah kanan. Meskipun ini beresiko, tapi tim yang bertahan pun mampu memberikan atau mampu mengontrol permainan dalam sebuah match. Dan ini dilaksanakan oleh Jepang dengan baik. Dan menurut saya, Jerman betul-betul dipermainkan di sini, meskipun Musiala mendapatkan kesempatan, Gundogan mendapatkan kesempatan lagi, dan pemain-pemain yang lain mendapatkan kesempatan. Tapi Jepang mampu mengontrol permainan. Di babak awal saya sudah prediksi. Meskipun saya tidak posting prediksi saya ya, tapi ketika waktu itu saya nonton dengan keluarga saya. Ini Jepang dengan Jerman siapa yang menang? Kalau permainannya seperti ini terus, meskipun terjadi gol, ini Jepang yang akan menang. Karena apa? Karena mereka kan mampu mengontrol pola permainan yang diperlihatkan oleh Jerman. Ini bukannya saya sok-sokan ya kawan-kawan, tapi betul-betul saya berbicara seperti ini. Karena apa? Karena memang terlihat polanya. Dan terlihat bahwa Jerman ini nggak terlalu berbahaya amat. Karena sisi kreativitas Jerman menurut saya agak kurang bagus. Dengan dibuktikan dengan individualisme mereka. Maksud saya egoisme mereka. Mereka bermain secara egois. Ketika mendapatkan bola, mau diselesaikan sendiri dan seperti itu. Berbeda dengan Spanyol. Spanyol saat membantai Costa Rica, mereka menunjukkan kerjasama yang luar biasa. Nah itu. Jadi salah satu faktor kekalahan Jerman adalah egoisme, selfish. Mereka selfish, para pemain selfish. Nah ini. Oke. Kawan-kawan, di pertandingan selanjutnya mudah-mudahan Jerman ini dibantai Spanyol, amin, dikalahkan Costa Rica, amin, dan pulang saja. Dan saya mohon maaf kepada Anda supporter Jerman. Jerman is Cardus of the Cup, of the World Cup 2022. Toxic mereka menurut saya. Ya mohon maaf ya bagi para pendukung The Panzer.
Oke, itu saja video dari saya. Tidak suka, jangan tonton video saya. Suka, silakan like. Suka, silakan share. Suka, silakan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.